Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gresler Podcast. Hari ini kita akan membahas isu yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan MBG, soal makan bergizi gratis. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, namanya Pak Andriatar. Beliau adalah branch manager dari Gresler untuk area Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi. Halo, selamat siang. Saya Andriatar, branch manager untuk Indonesia Timur dari Gresler. Terima kasih Pak Ali atas undangannya di podcast kali ini. Hari ini kan kita topiknya yang sedang hangat dibicarakan masyarakat yaitu MBG ya Pak. Ya. Nah menurut Pak Andri nih kan sebagai pengamat di industri. Ya. Nah ini kan sebenarnya MBG ini program yang baik ya Pak ya. Program yang dibuat pemerintah untuk supaya banyak masyarakat yang mendapatkan makanan yang baik. Ya. Mungkin juga UMKM di daerah juga atau di desa-desa, mungkin di unit terkecil masyarakat itu juga berkembang gitu kan. Ya. Tapi ternyata banyak isu yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah mungkin makanan yang diterima basi, atau mungkin kurang segar, atau mungkin minumannya kurang segar dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kita industri kan kita melihatnya, oh ini makanan apa aja sih ingredients-nya, ada telur, mungkin ada ayam, ada nasi dan sebagainya. Menurut Pak Andi yang paling banyak terjadi case-nya itu kenapa sih di bagian mananya yang mungkin kurang segar atau kurang apa, atau yang mananya sih Pak sebenarnya dari pandangan Pak Andri secara pribadi ini? Oke. Kalau menurut saya itu sebenarnya dari 3 hal Pak Ali ya. Jadi yang pertama adalah pengemasan yang buruk, pengemasan produk yang buruk, terutama adalah produk-produk segar seperti ayam potong, terus kemudian telur atau daging segar. Okay. Nah, terus yang kedua adalah sistem distribusi, distribusinya yang buruk. Jadi distribusi ini bisa karena terlalu lama sehingga produk yang sampai di tangan sampai di dapur-dapur MBG itu sudah tidak dalam keadaan fresh lagi. Oke. Dan yang ketiga adalah informasi produk yang tidak jelas. Informasi produk yang tidak jelas. Oke. Jadi kalau kita ketahui bersama setiap produk itu harus diberikan identifikasi. Kapan produk itu dibuat, berapa lama proses distribusi yang disarankan, dan yang terakhir adalah kapan produk itu bisa dikonsumsi. Oke. Nah, 3 hal inilah yang menurut saya mempengaruhi banyaknya korban-korban adik-adik kita itu berjatuhan dikarenakan keracunan dalam proses pemerintah MBG ini. Nah kalau kita lihat nih dari background makanan keluarga ya, misalnya saya punya istri atau mungkin teman-teman punya mama gitu kan, kalau masak sesuatu itu kan ada namanya makanan lauk, ada nasi, mungkin juga ada sayur. Nah yang paling rentan misalnya sayurnya nih. Sayur itu kalau misalnya masak pagi, sore biasanya udah basi. Nah, apakah biasanya yang cepat basi itu sayurnya aja atau hampir semuanya Pak biasanya yang isu-isu yang sering berkembang nih? Kalau dari di bidang saya, bidang coding untuk beberapa produk, dalam hal ini adalah produk yang digunakan dalam MBG. Jadi sebenarnya lauk pauk, sayur dan beras atau nasi itu semuanya berpengaruh. Ya, contoh sebenarnya lah. Beras kapan dipanen, kemudian berapa lama dia melalui proses distribusi, dan kapan bisa dikonsumsi itu ada waktunya. Nah, data-data tersebut yang seharusnya ditampilkan di dalam setiap kemasan produk. Berarti ini kapan dimasaknya gitu ya? Termasuk daging, kalau misalkan mungkin keluarga Pak Ali juga makan daging, makan ayam. Itu dari RPH, kira-kira proses produksi setelah dipotong, kemudian distribusi itu berapa lama waktunya, dan kapan itu dikonsumsi. Nah, itu yang harus ada informasi detail dalam setiap kemasan produk. Oke, jadi ini sebenarnya permasalahan lebih ke arah informasinya aja ini, Kak. Detailnya kapan, distribusinya juga harus tepat menyesuaikan informasi itu ya Pak ya. Betul. Kalau pandangan Pak Andri sendiri nih sebagai pelaku industri terkait MBG ini, penerapannya di area yang lebih kecil, mungkin di lingkungan sekitar Pak Andri, mungkin di Jakarta, Surabaya dan sekitarnya ini Sidoarjo, bagaimana sih Pak? Pernah dengar nggak cerita tentang mungkin istrinya Bapak, anak-anak sekolah dan lain sebagainya gitu? Jadi kebetulan anak saya nomor 2 itu hampir setiap minggu mendapatkan MBG. Nah, dia selalu bercerita dia mendapatkan apa saja. Kadang dapat minuman dalam kemasan, kadang dapat makanan dalam kemasan. Nah, itu biasanya saya tekankan sama anak-anak sebelum mengkonsumsi, tolong dibaca informasi yang tertera dalam setiap produk. Informasi adalah kapan produk dibuat, diproduksi, kemudian kapan produk bisa dikonsumsi. Nah, jadi mungkin
Dari situ kita bisa mengetahui dari semua pihak pentingnya kode identifikasi setiap produk. Kalau masalah lain nih terkait dengan kalau kita di industri mengenal namanya FIFO ya, atau biasanya ada batch number-nya, terus juga ada rotasi produk. Kadang itu agak berantakan nih di MBG nih. Nah, menurut pengalaman Bapak, kenapa sih itu terjadi? Apakah mereka kurang disiplin dengan penerapan FIFO-nya atau gimana gitu kan? Ya, sebenarnya bukan penerapan FIFO-nya yang tidak disiplin. Cuman kadang mereka yang terlibat dalam rotasi ini, distribusi produk ini yang terlibat dalam tidak menjalankan FIFO dengan baik benar. Bisa disebabkan adalah pencatatan kode yang tidak baik, kode yang buram, maupun kode yang tidak jelas. Tidak jelas ini dalam artian dari awal coding ini diberikan pada suatu kemasan produk itu tidak jelas data apa yang tercantum di dalamnya. Nah, jadi kalau tidak mencantumkan kode expire, tidak mencantumkan kode batch number, hanya mencantumkan expired date saja. Oke, jadi informasinya kurang lengkap ya? Kurang lengkap, betul. Jadi orang gudang pun juga susah tahu nih ini yang informasi apa sih yang di sini, berapa tanggal rasanya, ini produksinya kapan dan lain sebagainya nih. Nah, kalau expired date-nya tercetaknya dengan tidak jelas nih, proses sortir itu menjadi lebih mudah ya Pak ya, kalau misalnya lebih jelas atau gimana menurut Bapak? Betul, karena kalau misalkan dilakukan dengan teknologi mesin yang baik, pencatatan kode ini juga akan aman untuk semua pihak. Contoh sederhana adalah kalau ada teknologi mesin yang bisa mencetak kode produksi bukan hanya batch number saja atau dalam bentuk angka alfanumerik, tapi bisa dalam bentuk QR code maupun barcode. Jadi para pihak yang ada di dalam gudang atau warehouse atau mereka yang terlibat dalam distribusi makanan itu cukup melakukan scan dengan alat scanner yang banyak digunakan di masyarakat. Nah, itu sudah menjelaskan isinya apa saja yang dibutuhkan untuk informasi tentang produk tersebut. Contoh seperti kapan produk itu dibuat, kapan produk itu bisa dimakan, dan batch number atau kode barang tersebut. Nah, kalau ini kan kita juga sering dapat kasus nih di mana barangnya sering ditolak karena hasil cetak tanggal kadaluarsanya tidak terbaca dengan baik atau mungkin kurang jelas lah. Ya. Dari segi teknis sih Pak, kenapa sih masalah ini bisa muncul di produksi atau mungkin ketika pengemasan dan lain sebagainya Pak? Yang pertama adalah penggunaan mesin coding yang tidak baik. Hasil coding juga tidak baik dan akan rentan hilang dimakan waktu. Dalam artian dimakan waktu ini adalah pada saat proses distribusi. Ya kan? Terus yang kedua adalah penggunaan tinta yang tidak tepat. Contoh, tinta untuk makanan kaleng kita gunakan untuk plastik, atau tinta untuk kemasan plastik itu gunakan untuk kaleng. Nah, itu pasti tidak akan bagus. Dan yang ketiga adalah sistem atau pencatatan kode untuk produk itu tidak berjalan dengan baik oleh suatu produksi. Itu sebenarnya. Jadi walaupun kelihatannya sepele, ini sebenarnya dampaknya besar banget ke produksi Pak ya, tentang cetak besar expired sekali date ini. Pak Ali, karena ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, distribusi, dan konsumen sebagai pemakai. Untuk mengenangani industri makanan, produksi coding apa sih yang paling handal untuk program skala besar seperti MBG ini? Mungkin ada spek-spek khusus atau mungkin teknis khusus yang bisa Pak Andri bantu jelaskan. Dari kami, Gressler, itu kami punya beberapa teknologi mesin untuk coding. Yang pertama adalah CIJ, Continuous Inkjet. Terus ini biasanya kami gunakan sebagai solusi coding untuk berbagai macam material. Material plastik, kertas, paper, bahkan logam. Seperti untuk kemasan kaleng, bahkan kaca atau gelas. Kemudian ada thermal inkjet. Ini adalah low budget system coding yang biasanya digunakan oleh mereka-mereka para produsen UMKM yang masih skala menengah ke bawah. Yang ketiga itu adalah kita punya DOD, Drop on Demand. Nah, ini biasanya digunakan oleh para produsen makanan minuman yang sifatnya besar. Contoh adalah customer kami adalah rafinasi gula putih itu, jadi mereka coding di karung plastik menggunakan mesin DOD. Dan yang terakhir adalah laser coding. Laser coding ini bisa dijadikan solusi untuk makanan-makanan fresh food atau frozen food. Kenapa? Karena sistem produksi mereka, sistem pengemasan mereka yang tidak memungkinkan untuk di-coding dengan mesin coding yang lain. Karena suhu yang dingin di bawah minus 20 derajat Celcius atau bahkan melalui proses
sterilisasi yang dipanaskan hingga 170 derajat Celcius, sehingga membutuhkan teknologi laser coding. Nah, terkait dengan kesalahan paling umum untuk percetakan expired date itu seperti apa sih kesalahan yang umum dalam percetakan kode expired date itu? Ambil contoh adalah CIJ ya. CIJ continuous inkjet itu dia menggunakan tinta yang walaupun CIJ itu bisa ngeprint bisa melakukan coding di berbagai macam permukaan, tapi dia punya batasan. Contoh adalah kalau misalkan akan di-print untuk makanan frozen food atau makanan RPH yang dari ayam. Oke. Pemotongan ayam segar, terus kemudian akan didistribusikan ke para restoran siap saji atau para dapur MBG. Nah, itu kalau misalkan menggunakan CIJ itu tidak tepat. Karena apa? Minyak ayam itu akan mampu menghilangkan atau menghapus tinta coding itu. Jadi mudah terhapus ya itu ya, karena licin Akibatnya atau mudah gimana? terhapus. Walaupun mesinnya sudah baik, tapi tintanya nggak cocok. Oke. Jadi solusinya adalah laser coding. Jadi penentuan tipe mesin yang tepat itu adalah kuncinya. Mungkin teman-teman bisa tanya ke Pak Andri langsung mungkin. Ya, kami punya solusi. Jadi dari kami, Gressler punya solusi. Kami juga punya pengalaman, tim yang sudah berpengalaman hampir 20 tahun untuk menangani masalah coding di berbagai permukaan dan di berbagai material dan di berbagai macam proses produksi. Nah, sebagai penutup nih, bagaimana sebenarnya Gressler bisa membantu mendukung kelancaran program MBG ini? Karena programnya massal, mungkin kita juga pengen ikut mensukseskan atau membantu UMKM ataupun produksi-produksi di Indonesia supaya lebih lancar sesuai regulasi dan mengurangi nih isu-isu tentang masalah basi atau lain sebagainya gitu, Pak. Ya, kalau dari kami Gressler tentu saja adalah kembali ke kami sendiri, bahwa kami sebagai penyedia mesin coding, tepatnya penyedia solusi mesin coding. Jadi kami akan memberikan solusi atau pemecahan masalah untuk masalah-masalah coding di MBG seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Dari penggunaan mesin yang tepat, dari proses produksi dengan menggunakan tinta apa yang tepat, sampai kemudian tinta yang cocok untuk terpaan atau selama proses distribusi. Seperti yang tadi saya ceritakan, panas, hujan, itu akan mempengaruhi kualitas daripada tinta. Tinta yang bagus dari Gressler bisa mengatasi itu semua. Oke, nah sebagai penutup, terima kasih banyak Pak Andri sudah hadir di podcast kali ini. Semoga program ini sukses selalu. Kita dukung pemerintah untuk melanjutkan program ini. Ya, kita harus dukung program ini, Pak.